perempuan-perempuan yang dituduh ini ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel with me, Nindi. So guys, gimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat selalu. Jangan kayak aku nih, udah jaga kondisi sekeras mungkin, tetap aja ngedrop. Jadi suara aku masih agak serak-serak basah seperti ini. Tidak apa-apa ya guys. Jadi kemarin malam aku habis nonton film horor Italia, judulnya Il Legame. Jadi awalnya Luca tuh bilang kayak, ini bukan film horor, don't worry, it's just a movie about a witch, kata dia gitu. Aku kira kayak film-film penyihir yang princess Disney yang jadilah Cinderella, jadilah apa. Ternyata literally film horor tentang penyihir yang ada di Italia zaman dulu. Aku ceritain garis besar filmnya aja. Jadi filmnya nih judulnya Il Legame, wajib tonton kalau kalian suka horor. Aku rekomendasikan. Nah, atau kalau di bahasa Inggris kan The Binding, atau kalau di bahasa Indonesia kan Ikatan. Gitu. Kenapa sih judulnya kok Ikatan atau The Binding? Jadi cerita dari film ini adalah gimana ya? Jadi ada sepasang pasangan cewek cowok dan seorang anak kecil, tapi mereka belum nikah nih. Jadi perempuannya ini udah punya anak, terus pacaran sama ini, terus mereka berencana menikah ceritanya. Terus si cowok ini mengajak si perempuan dan anaknya ke rumah dia yang ada di Italia Selatan gitu. Kalian boleh salfok sama pemandangan Italia Selatan ya, karena emang bagus banget. Terus habis itu ternyata kok setelah si cewek ini dan anaknya ke rumah calon suaminya, kok banyak kejadian aneh yang terjadi gitu. Kayak anaknya tuh kalau malam histeris, terus mereka ngerasa kayak diintipin orang. Terus di pojokan langit-langit tiba-tiba ada spot hitam yang aneh kayak gitu. Terus orang tua dari si cowok ini, dia tuh suka bikin kayak ramuan-ramuan aneh yang nanti dikasih ke anaknya si cewek, terus kayak ngasih jimat. Kan ceweknya kan orang kota, terus kayak apaan sih, enggak banget gitu, lu mau ngapain anak gue deh, kan kayak gitu ya. Pasti yang namanya ibu pasti mikirnya gitu, lu mau ngapain anak gue sih, tolong dong jangan aneh-aneh ke anak gue gitu. Terus ternyata suatu hari si anak itu digigit laba-laba di bagian leher. Terus sama si calon mertuanya dikasih salep herbal katanya gitu. Katanya ini salep herbal, aman kok. Terus ternyata gigitan laba-labanya tuh makin parah sampai dikira infeksi. Tapi ternyata itu bukan gigitan laba-laba biasa, melainkan itu adalah sebuah teluh yang dikirimkan oleh mantan pacarnya si cowok ini gitu. Jadi cowoknya nih dulu pernah punya pacar, terus hamil, terus cowoknya kayak masih muda, belum siap buat punya bayi. Jadi dia pakai ilmu hitam biar calon istrinya tuh keguguran. Ya jahat sih, kayak you deserve it lah kalau si mantan lo terus jadi jahat juga gitu. Jadi si cowok ini pakai ilmu hitam buat gugurin anaknya sendiri. Dan ternyata nggak cuma anaknya yang gugur, tapi calon istrinya tuh jadi kayak kerasukan juga gitu. Dan itu powerful banget. Terus ternyata ibunya si cowok ini kayak semacam dukun, jadi dia bisa nyembuhin orang dengan pengobatan alternatif, doa, dan kayak gitulah. Dan dia tuh kayak dia punya cult sendiri di desanya. Terus ya at the end sih anaknya berhasil diselamatkan ya. Jadi tujuan cewek yang pakai ilmu hitam ini tuh dia pengen ngambil anak perempuan ini nih, karena keinginan dia yang paling dalam itu sepele sih sebenarnya. Dia cuma pengen punya anak dari si cowok ini. Jadi yang pengen dia ambil adalah si cowok ini dan anaknya. Walaupun itu
anak tiri ya jatuhnya, tapi tetap aja dia pengen punya anak dan memiliki si cowok tadi gitu. Walaupun at the end anaknya berhasil diselamatkan, tapi emang endingnya masih agak gantung-gantung sedikit, either si pemilik ilmu hitam ini musnah atau nggak ada yang tahu. Tapi kalau kalian lihat beberapa adegan di film ini, kalian tuh kayak bakal mikir, oh ilmu hitam di Italia kayak gitu ya. Soalnya adegannya mirip-mirip kayak kalau kita lagi baca atau nonton film Indonesia yang tentang perdukunan, tentang santet, ilmu hitam. Kayak contoh ada adegan anak kecilnya nih batuk-batuk, terus pas dicek dia tarik ada rambut keluar dari mulutnya panjang banget. Terus anaknya nih suka patahin rambutnya sendiri setelah dia digigit laba-laba, dia patahin rambutnya sendiri terus dililitin ke boneka. Dan ternyata di bawah kasurnya dia tuh udah banyak banget boneka santet atau boneka binding itu tadi gitu. Nah terus si binding ini tadi juga fungsinya tuh macem-macem, kayak misalnya bikin orang bergerak sesuai kemauan kita, terus bikin orang suka sama kita juga bisa, bikin orang lain sakit juga bisa. Jadi kan persis banget ya kayak santet atau guna-guna yang ada di Indonesia yang kita suka tonton di film atau kita baca di mana gitu kan. Jadi kayak familiar aja gitu, oh ceritanya kayak gini kok, berasa nonton film Indonesia ya gitu. Dan pemeran penjahatnya tuh make upnya juga nggak make up kayak kalau film horor barat kan cenderung nggak serem kan sebenarnya. Kalau di film ini tuh malah kesannya Indonesia banget gitu, yang penjahatnya tuh kayak udah gimbal, udah serem banget gitu lah, kayak di Indonesia persis. Tapi menariknya di film ini, baik di awal maupun di akhir, ya bener, di awal dan di akhir tuh ditulis kalau film ini based on true event atau true story, true event yang ada di Italia. Mungkin kalian bertanya-tanya apakah berarti di Italia itu juga ada penyihir beneran, ada dukun beneran, ada praktek-praktek ilmu hitam beneran? Jawabannya iya, sepertinya. Kenapa iya tapi sepertinya? Karena ya namanya ilmu hitam nggak bisa benar-benar dibuktikan dong. Jadi ada sebuah kota di Italia, dua deh, gua tawar. Ada dua. Kota pertama itu namanya Triora, yang letaknya di daerah Liguria yang terkenal dengan pantai dan keindahan kotanya. Jadi Triora ini dulu sempat terjadi gagal panen, dan memang zaman dulu itu masyarakat biasa sama orang yang punya keahlian kayak menyembuhkan atau mendoakan orang lain kayak gitu, disebutnya penyihir lah ya. Itu hidupnya dulu berdampingan sampai kejadian gagal panen beberapa kali di Triora, dan sekelompok masyarakat tuh menyalahkan para penyihir tersebut, kayak ini pasti ada para penyihir yang nggak ingin Triora panen gitu. Terus habis itu karena keseuzonan tersebut, mereka menangkap kurang lebih 20 wanita yang dipercaya sebagai penyihir yang suka melakukan ritual di La Cabotina atau sebuah gunung yang ada di daerah tersebut. Jadi ritualnya tuh mereka melakukan persembahan ini itu biar desanya sendiri gagal panen. Ya kalau gue pikir mah buat apa ya? Kan kalau gagal panen penyihir juga butuh makan kali. Terus gagal panen nggak makan dong. Kayaknya aneh aja gitu, nggak make sense. Tapi anyway, banyak orang yang percaya itu, dan akhirnya perempuan-perempuan yang dituduh ini ditangkap dan dibakar hidup-hidup di sana gitu. Dan kejadian ini berlangsung dari tahun 1587 sampai 1589. Jadi cukup lama banget ya. Sampai akhirnya Vatikan mendengar tentang kejadian ini, kemudian my god, it's insane, you have to stop. Jadi mereka investigasi ke sana, dan akhirnya mereka menghentikan kasus ini dan melepaskan tahanan-tahanan yang dibilang penyihir tadi yang masih tersisa di sel gitu.
tapi memang nggak pernah terbukti gitu, kayak beneran nggak sih mereka tuh melakukan praktek ilmu hitam gitu. Terus kalau memang di zaman dulu ada binding atau ada praktek kayak tadi guna-guna terus bikin sakit apa segala macam, tidak pernah terbukti ya, karena emang susah kan ngebuktiin kayak gitu. Gimana coba caranya, bingung juga kan gitu. Akhirnya berhenti sampai di situ. Dan sampai sekarang pun Triora masih dikenal sebagai kota penyihir. Kalau kalian kesana masih ada kok museum penyihir gitu yang jual aksesoris, atau mereka menjual souvenir. Terus mereka di sana juga ada museum penyihir yang isinya tuh kayak cerita-cerita di masa lalu tentang penyihir di Triora. Dan ada satu kota lagi namanya Benevento, letaknya di Italia Selatan, tapi bukan yang di film tadi. Nah, Benevento ini kalau di sana penyihirnya beda. Itu literally penyihir yang naik sapu, tapi dia bukan tukang bersih-bersih. Naik sapu dan ya udah spelling the city with the bad curse, kayak mengutuk kota itu kayak gitu. Dia mengucapkan mantra-mantra yang kalian bisa temukan di Google, mantranya kayak gimana, nggak tahu bener atau enggak, masih ada atau enggak, maksudnya beneran akan working atau enggak kalau kita yang ngucapin gitu. Dan di Benevento juga ada cerita tentang penyihir seperti itu, tapi balik lagi tidak bisa 100% dibuktikan juga kan dia tuh beneran penyihir atau enggak, dia beneran melakukan praktek ilmu hitam atau enggak, masih sangat susah dibuktikan. Padahal kemarin aku sempat ke Benevento, tapi kayaknya kotanya normal aja gitu, kayak kota kecil cantik biasa, nggak ada tanda-tanda punya sejarah kelam ya. Begitu pula dengan si Triora itu, walaupun aku belum pernah ke sana, tapi dari foto-foto yang aku lihat, termasuk gunung La Cabotina itu tadi, merupakan daerah wisata alam yang sangat indah. Gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah santet, ilmu hitam, guna-guna semua itu beneran ada, atau itu cuma ya hayal-hayal aja, nggak beneran ada? Itu adalah salah satu strategi terbaik untuk memfitnah orang mungkin. Gimana menurut kalian? Komen di bawah jangan lupa. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian terkejut atau kayak wow, ternyata ilmu hitam itu nggak cuma ada di mungkin Asia, tapi ternyata ada ya di luar sana, dan ternyata mirip ya, mirip sekali, jangan-jangan kakak beradik gitu. So guys, if you like this story or you want another mysterious story or horror story about Italy, you can drop your comments below. And if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share. Ciao!